Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi kita siang hari ini di momen live trade siang hari. Kita akan update kondisi market siang hari ini ya teman-teman. Nah, semoga siang hari ini bersama dengan Pangli juga kita akan cari peluang dan update info peluang live trade tadi pagi di Gold ya, baik yang chartis maupun pivot point itu memang sedang tidak menjadi rezeki kita. Tapi jangan khawatir, untuk sistem trading yang sudah baku ya protokolnya seperti yang pivot point kita ya no hard feeling lah. Besok pagi pasti akan ada peluang lagi, kita cari lagi ya. Dan ada transaksi yang lain yang masih running profit. Jadi teman-teman nggak perlu menitik beratkan terhadap kondisi transaksi yang sudah kena SL. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk penjelasan atau analisa goldnya mau kemana ya ini siang hari ini kita akan review lagi teman-teman pergerakan marketnya ini seperti apa ya, mau kemana, seperti apa dan seterusnya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung atau sedang bergabung, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh kalau mau disampaikan via chat boleh atau mau by open mic itu juga dipersilahkan, tidak masalah. Masuk, Bose. Ya, Bose, halo, selamat siang. Gimana, Bose? Selamat siang. Bose, kalau untuk ternak akunnya itu hanya MT4 saja ya? Karena akun yang pakai IE ya. Kalau kalau IE itu kita hanya menggunakan MT4. Sementara ini, so far kita baru pakai MT4. Karena memang secara coding compile programnya itu sementara ini menggunakan yang MT4 dulu, Bose. Ya, saya belum belum ini ya tanya lebih jauh. Mungkin nanti saya tanyakan ke tim teknisnya, tim teknis ternak akun ada Bos Kalima Cahya. Tapi terakhir saya tanya begitu lebih ke ini sih codingnya ya. Kalau yang di MT5 itu lebih kompleks informasinya. Yang lebih simpel di MT4 dan kita jalan di situ. Nah, seperti itu penjelasan kalau dari saya. Siap, Bose. Untuk adminnya juga masuk di sini, lah. Minta akses tadi saya WA masih belum dibalas. Minta akses untuk panduan. Baru perpanjang VPS. Oh, oke, siap-siap. Kayaknya gimana? Dibantu follow up gitu aja. Ya, saya bantu follow up ke yang bersangkutan ya, Bose. Siang ini sepertinya ini lagi nggak join. Nanti saya bantu follow up. Siap, Bose. Oke. Ya, Panglima sudah hadir, teman-teman. Monggo Panglima kalau mau memberikan salam dulu ke teman-teman. Terima kasih, Prof. Siang ini dibuka sama Prof ya. Thank you sudah diwakilkan. Tadi cukup menarik ya, ada yang tanya soal ternak akun juga. Oke, Prof, ini minta share screen dulu. Sudah. Mau share screen masih belum bisa nih. Siang ini kita pantau market lagi. Kita update lagi. Sorry, tadi pagi saya belum eh, ini ya, belum sempat ikut join teman-teman. Belum sempat sharing. Sebenarnya sempat ikut join bentar ya, tapi nggak sempat sharing. Nggak update kondisi tadi pagi. Terus yang ini kita bertemu lagi di sesi live. Ya, sesi live siang ini kita sambil cek kondisi market. Mengalami penurunan ya. Hmm. Ini nih sebenarnya pergerakannya cukup menarik juga ini. Kalau lihat lihat semakin turun dikit-dikit gini, tapi seperti berada di area yang sama, tapi makin turun dikit gitu. Nah, dia masih cukup cantik level-levelnya.
Kemarin juga setelah kita sell TP panjang itu dia balik ini lagi, balik naik lagi teman-teman. Oh, ini apa ini? Oh, ada yang sudah nge-sell ya, sudah nge-sell dari atas-atas ini. Ya, ini sudah nge-sell dari atas-atas. Hmm. Saya akan awali siang ini, saya mau ambil peluang sell, teman-teman. Saya ngambil peluang sell, SL-nya saya akan taruh di sini, di atas sini, di high-nya ini. Jadi jaraknya kurang lebih 400 poin ya. Nah, ini tadi ada yang Iya, nge-share kalau ngopi itu peluang sell, saya ikutan juga nih, ikutan gimana nge-sell bos juga. sih? Gimana, gimana? Gimana? Kalau kopas itu loh kotak-kotak itu bos sih. Gimana bos sih? Sorry, sorry, suaranya putus-putus. Dengernya cuman kotak-kotak gimana ini? Kotak-kotaknya. Kopas, kopas Oh, untuk kopas. kopi paste. Dipilih dulu objeknya, dipilih, tinggal digeser. Tinggal pencet kontrol di keyboard, dipencet tahan ya, tekan tahan terus tinggal digeser objeknya. Dia kopas nanti. Nah, jadi pencet kontrol ini ya, pencet pencet tahan, Siap, pencet makasih. tahan. Nah, bisa dicoba. Halo, pendekar. Pangli, Jangan ikutan. pangli sampai Enggak, geser saya keyboard. iya, biar kelihatan, biar ikut kelihatan. Saya kesel ini alasannya karena dari pergerakan di eh, ini ya, pergerakan di M5 bisa dilihat juga. Ini dia ini udah breakout ini pertama itu, kedua ada konfirmasi di M15 dengan teknik M15 juga ada peluang sell. Ya, jadi konfirmasi sellnya cukup bagus. Nah, SL-nya di high sebelumnya aja dan hari ini juga masih diwarnai dengan penurunan kuat seperti ini. Itu ya. Jadi itu eh ini alasan saya nge-sell. Saya nggak ini tidak sekadar follow ada yang sell terus follow ya. Pastinya kalau entry itu harus ada alasan yang kuat, teman-teman. Yang jelas lihat tren ya, lihat tren, support resistennya di mana. Nah, itu dilihat juga. Kita mau acuan breakout atau rebounds itu dilihat juga ya. Nah, kebetulan sama ngelihat ada peluang sell, ternyata di sini teman-teman ada yang udah nge-sell juga. Nah, makanya saya bilang, oh, saya ikutan entry sell juga nih. Nah, jadi follow follow the trend. Untuk SL di 4112 4112 4112 40 ya. Kita bisa taruh di 4112 40. Tunggu 4112 40. Oke, tambah muatan dulu. Muatan lagi. Oke, cukup. TP-nya saya akan pakai cukup jauh, mungkin bisa pakai acuannya. Tunggu ya, kita kita cari targetnya pakai ini, pakai Fibonacci kita bisa cari targetnya. Hmm.
Oke, ini plus ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk targetnya saya akan taruh targetnya itu di 410160 ya. Ini saya bulatkan angkanya biar gampang. 410160 sama next targetnya di 409850. Bose, H1 tuh double top nggak ya Bose ya? Nah, wait. Kita coba cek. H1 ya. H1 kalau kalau ini double top kemarin kita ada sell kan. Dapat panjang itu double top bisa. Bisa dibilang double top ya. Kalau kondisi yang sekarang ini, nah saya lihatnya belum jadi double top. Seandainya, seandainya memang dia masih turun lagi ke ini ya, ke supportnya di sini. Nah mungkin kita bisa lihat itu sebagai double top juga, walaupun kurang rapi. Kalau dilihat di H1 kurang rapi karena di sini ada double top kecil. Diikuti dia double top besar gitu ya. Nah, mungkin lebih ke H4 kali ya, H4 coba. Nah, di H4 mungkin lebih ini pergerakan harganya lebih terlihat lebih rapi, lebih simpel gitu. Nah, dan saya setuju kalau ini bisa jadi double top. Nah, kali ini saya langsung setuju double top ya. Biasanya teman-teman harga masih di sini udah ini bisa jadi double top kan gitu. Masih proses pembentukan udah dilihat double top. Nah, tapi kalau ini kemungkinan akan jadi double topnya itu besar karena sudah turun dan hampir menyentuh neckline atau support dari polanya. Better kalau kita mau lihat double top tetap ini ya, tetap confirm dulu dalam artian harga breakout ini dulu. Support atau neckline-nya di sini. Nah, kalau belum breakout ya jangan terburu-buru dilihat sebagai double top. Itu. Begitu. Nah, ini masih naik turun. Dari pendekar ini ada insight nggak siang ini? Saya masih pantau. Masih pantau ya. Ini saya ambil manfaatkan momen momen di sini. Pendekar sudah 1 M. Nah, itu salah satu akunnya sudah 1 M, teman-teman. Kalau sudah 1 M, udah dari kemarin-kemarin 1 M itu. Tapi di akun lain. Ini ada salah satu akunnya yang berhasil challenge dari 20 juta ya ke 1 M. Under 1 bulan itu. Keren ya. Udah nggak usah trade lagi hari ini katanya. Sudah 1 M. Sudah 1 M. Ya, under startnya itu kita news CPI kapan ya, Prof ya? 24 Oktober. Nah, 24 Oktober itu kita start akunnya pendengar itu start ya dari 20 juta. Jadi 24 Oktober ke hari ini tanggal 12. Nah, tanggal 12. Hari ini tanggal 12 berarti ya 2 minggu, 2-3 minggu teman-teman. Under 1 bulan. Rasanya pegang 1 M itu apa ya pendekar nih? Mungkin bisa ikutan sharing pendekar nih. Belum kerasa teman-teman, belum dipegang, masih di dalam akun trading. Nanti terasanya kalau udah di withdraw, sudah jadi cash keras tuh, dipegang tuh. Nah, itu baru mungkin bisa kasih testimoni pendekar nih nanti. Rasanya pegang 1 M itu susah Rasanya pegang dipegang. 1 M. Susah dipegang pasti. Banyak ini. 1 M, satu batang emas 1 kilo lebih dari 1 M, guys. Wah, itu Mudah dipegang. rasanya khawatir lebih. Megang satu batang.
rasanya untuk ini mau jawaban jujur atau untuk memotivasi dulu. Pengennya jawaban jujur yang memotivasi, pendengar. Kalau misalkan rasanya punya 1M pertama ya pasti pasti sangat happy. Tapi ini kan bukan first time yang ibaratnya yang saya alami kan bukan first time. Profit dari ternak akun saya jauh lebih besar dari itu. Makanya saya bisa bisa apa namanya deposit per 20 juta. Jadi biasa aja sebetulnya. Cuman untuk merubah 20 jadi 1M ini first time saya. Jadi ya pencapaian itu yang membuat saya bangga. Tapi kalau misalkan rasanya 1M gimana kan itu udah achieve 6 tahun yang lalu, umur 23. Ini mungkin teman-teman belum tahu ternak akun saya, makanya tanya itu. Nanti tim boleh lah kalau mau sharing ternak akunnya punya narko ini. Jadi kalau ditanya itu modal dari mana ya, coba dicek dulu. Ternak akun dari NS Trade seperti apa. Jumlah akun saya kan ada sekitar seratusan kan. Nah, nanti bisa dicek. Itu histori sudah panjang. Silahkan dilanjut. Thank you sharingnya, pendekar. Ya, itu sharing dan pengalamannya dari umur berapa tadi? Umur 23 ya? Iya, umur 23 ya? 23. 23. 23 sudah pegang 1M, teman-teman. Ya, ini termasuk saya pun menjadikan itu menjadi motivasi saya nih. Ya sebenarnya kalau 1M-nya sudah kepegang, cuman ngejar tadi termotivasi untuk 20 juta ke 1M tadi loh. Nah, ini harus bertahap pelan-pelan. Ada prosesnya. Doakan bisa segera menyusul ya, pendekar ya. Kita-kita ini. Amin, amin, amin. Amin. Nah, kita amini bersama. Kenapa ambil sel, Bose? Nah, selnya tadi karena ini ya, saya follow trend hari ini tuh masih strong downtrend. Nah, kita siang ini diawali dengan market yang kuat turun. Pertama itu. Jadi saya follow trend. Satu. Dua, saya lihat udah breakout support. Ya, sudah breakout support, trennya masih turun, breakout support itu menjadi alasan ya. Dan juga tadi saya sempat lihat di kondisi DM15 juga ini ada eh, ya bisa dibilang validasi tambahan. Nah, kita punya satu teknik analisa untuk cari momen pendek di M15 ini juga mengatakan ada peluang sell. Makanya saya ada ngambil peluang sell. Cuman take profitnya ini ya take profitnya kalau berdasarkan tekniknya M15 ini tidak sepanjang ini. Tapi saya lihat lihat peluang ini kalau memang turun breakout support ya potensi penurunannya bisa jauh. Makanya saya ada nge-sell dengan setupnya seperti ini dengan batasan risiko pakai high sebelumnya. Ya, sel saya termotivasi teman-teman yang nge-sell ya. Ya itu alasan nge-sell. Semoga tidak pakai drama sideways lagi di sini karena setelah ini ya, setelah dia drop lumayan ini, nah dia dia membentuk kondisi non trending di sini. Tuk tuk tuk. Nah, ini. Izin live dulu, bosnya. Siap, siap, siap. Pangli baru mau masuk sel sekarang amankah? Ya seperti biasa saya akan jelaskan kalau nge-sell sekarang baru entry sekarang kan. Ini sebenarnya masih di area entry. Jadi menurut saya masih oke-oke aja. Cuman kalau mau SL-nya sama,
ya jaraknya jadi lebih jauh. Jarak take profitnya juga pastinya terpotong ya. Ibaratnya ini udah running profit dulu kita nih. Kalau teman-teman baru masuk sekarang ya TP-nya jadi lebih pendek. Tapi kalau trading plan-nya seperti ini menurut saya masih worth it. Nah, jarak TP juga masih lebih jauh dari SL. Nah, ibaratnya kalau entry sekarang ya, karena kita entry-nya udah agak atas ini. Jadi atas-atas ini. Dapat entry di sini juga kan. Begitu. Ini balik lagi nih koreksi nih. Nah, ini kalau mau entry bisa ini. Dapat level entry-nya di area yang sama. Set ke sini. Nah, ini oke. Kalau baru mau masuk ini oke karena balik lagi ke harga entry awal ya. Masih naik turun di area itu. Ada juga signal double top. Double top di time frame berapa? Time frame H4 tadi. Time frame besar tadi ya. Nah, jadi konfirmasinya cukup bagus. Ya. Ya, sorry ya teman-teman, saya banyak ini apa tenggorokan saya agak gatel ini. Minum dulu, minum dulu. Sayangnya belum ada kopi siang ini. Belum sempat ngopi. Semoga Hampat tidak reject dan jadi ekor. Ya, semoga tidak ada reject naik ya. Yeah, and it's straight on the mic. From zero to hero, from dream to drive. Listen up, this one's for every trade out there who started with hope and ended with flair. You used to stare at the charts and my eyes got dry. Dreaming about money, watching candles fly, no sleep, just hustle. Broke but alive, now I roll in a supercar NS5. Before was ramming, now it's Wagyu steak. Before was demo, now real cash make. Flip that loss, turn it into gain. Now my portfolio sing, no pain, all brain, all brain. Before the fear, after the fame. Same chart, new skill, different game. Dream too rich, that's how we trade. Quan every beat and a straight parade. I used to pray for one green. Entry sekarang masih bisa. Ya, menurut saya masih bisa ya karena masih di area ini. Area entry awal. Malah dapat harga lebih oke nih, lebih atas dikit. Jadi secara resiko malah bisa lebih pendek jaraknya. Nih kalau dilihat di M5 ya. Nah, malah jadi seperti ini setupnya. Jarak SL-nya cuman 300-an poin. Nah, dia yang dapat harga atas-atas lumayan ini, dia langsung balik turun lagi. Saya juga mau reminder ini ya, promo trip to Bali, jangan disia-siakan teman-teman. Lumayan bisa trip ke Bali gratis. Kalau orang udah di Bali bos ya. Nah, kalau orangnya udah di Bali mungkin bisa bisa dikasih tiketnya ke teman lainnya.
Ya, tapi bisa ikut eventnya yang pasti. Itu kan pasti ada event ya. Karena trip to Bali masa cuma dikasih tiket, tak rasa nggak juga. Saya rasa nggak kayak gitu juga. Itu diundi atau gimana, Pangli? eh ini yang selama berhasil memenuhi ketentuan ya kan depositnya 1.000 sama total trade-nya 10 lot. Kalau itu berhasil terpenuhi dan halaman promonya masih ada di tempat teman-teman, maka teman-teman masih bisa klaim promonya. Jadi sifatnya tidak diundi sih. Makanya saya bilang ini bisa dimanfaatkan nih lumayan. Sayang kalau kan bukan undian. Kalau undian kan ya kita tinggal tunggu hasil nih diundi. Kalau ini bukan undian, teman-teman. Kapan ya ini ya? Hadiah, kalau hadiahnya trip to Bali-nya. Nah, ini promonya sampai 19 Desember. Jadi 10 November sampai 19 Desember. Jadi dia memang promo baru ini. Ini tanggal berapa? Tanggal 12 kan, baru 2 hari yang lalu. Nah, ini teman-teman bisa ikutan ini. Ini sambil saya baca ulang ya. Oh, ini tanggal konfirmasinya itu 16 Januari. Jadi mungkin ini ya, mungkin tripnya ya setelah itu. Trip to Bali-nya setelah itu. Nih, saya kirimin di term and condition-nya. Nih teman-teman, di poin 3.5 itu kan ada, bisa teman-teman baca juga. Berarti tripnya after itu. After tanggal 16 Januari ini 2026 mungkin ya maksudnya. Ada typo nih kayaknya nih. Untuk 30 orang Bang di keterangannya, tapi ya, betul. Oke. Nah, bisa kalau memang trip bareng kan bisa ketemu sesama trader juga. Pastinya ketemu pendekar juga karena sudah dapat ya. Sudah mengamankan kursi nih. Saya masih OTW, teman-teman. Saya tunggu di Bali. Wah, teman-teman yang di Bali enak ini. Tinggal saya tunggu di Bali. Ya, Kita nyanset bareng di Jimbaran. Nah, sunset bareng. Asik tuh. Masuk charga ya land of dawn, langsung gas tanpa takut don. Candle hijau nyala terang, aku bypass di ribbon. Kayak Aldo touch di lane, profit langsung masuk. OTW TP1. Gas turun terus. Ayo turun terus. Chart naik kayak push rank. Chart naik kayak push rank. Chart naik kayak push rank. Market retrench dikit, aku tetap santai. No rush. Bukan hoki tapi skill analisa bukan feeling. No rush. Trader sejati by di bawah TP pas timing. Profit.
Kita nikmati perjalanan ini. Beat masuk pelan. Beat masuk pelan. Yeah, pagi-pagi buka cat, kopi udah siap. News malam ini NFP fix, gak bisa tidur cepat. Channel masih tenang, spread masih wajar. Jam 7.30, market langsung barbar. Paul naik podium, wajahnya kalem. Tapi tiap kata keluar, market langsung serem. Oke. Happy cuan teman-teman, berhasil ke TP ya. Yang TP-TP. mau ya TP-TP, yang mau TP bisa di TP. Ayo, dikit lagi. M1 coba pantau M1. Panglima luar biasa. Nah, thank you teman-teman. Ya ini kita luar biasa lah. Kita kan perjalanan scalping dan full margin ini sudah cukup lama juga kita lalui bersama. Lumayan Panglima, makan Lamongan nanti. Makan Lamongan ya. Siang ini makan nasi Padang dulu, enak ini. Siap. Pakai timun. Iya, cuman nggak bersahabat dengan tenggorokan ini. Nasi Padang kan pekat gitu ya. Ya, ini mau SL Plus udah bisa karena sudah masuk TP kan. Karena kalau ini memang area pantulan, kalau dia mantul lagi ya better kita batasi resikonya. Tapi kalau dia turun terus, ya kita nikmati profitnya. Saya sambil saya close-nya mau tunggu close candle juga. Jadi kalau memang masih kuat turun, saya mau ikuti ini pergerakannya. Tapi kalau ada candle pembalikan, saya mau TP. Ini nunggu ke 1 juta lah paling enggak ini. Oh, ayo 1 juta. Nah 1 juta saya close teman-teman. Lumayan 500 profit 1 juta ya. Ini 1 jutanya udah berasa 1 M nih. Nah dia mulai ada pantulan. mulai ada candle bullish ya. Kita sudah TP ya. TP diamankan. Dengan nada halus. Pantang dikit-dikit. Oh, pantang dikit-dikit SL Plus dengan nada halus. Kalau saya tetap ini sih teman-teman, penuh pertimbangan, ada strateginya. Karena kemarin juga terbukti SL Plus kita menyelamatkan kondisi ya, ada pembalikan arah juga. Cuman nggak ya ini jangan asal-asalan. Kalau masih running dikit ya jangan di SL Plus. Tapi kalau udah kurang dikit kena TP kita mau SL Plus masih bisa tuh. Kita TP langsung balik naik lagi dia. Saya pindah dulu lah, lupa nanti. Kita pindah dulu. Trade. Terima gaji. Langsung balik naik dia. Untung kita sudah amankan. Nah, ini yang saya maksud.
kalau hampir TP kita pasang SL Plus, menurut saya itu satu kondisi yang oke juga teman-teman. Karena kita taruh TP di sini kan ada alasan. Kenapa TP di situ? Karena ada potensi pantulan. Dan pantulannya ini bisa jadi nggak cuman koreksi turun lagi, bisa jadi juga akan balik naik dulu. Makanya ada TP di situ. Nah, oleh karena itu juga tidak masalah kalau mau pasang SL Plus. Jadi seandainya belum di TP ya, ini kita close dengan profit kecil dulu gitu. Sambil nyari peluang entry lagi nih. Take profit high, wedge so narrow, pressure built in, market talking, listen deep within, patterns don't lie, they tell the tale, follow the rules or you fail that sale, yeah, charts ain't art. Siap Bos Theo, happy cuan. Mungkin boleh nih ada yang request US 100 mau bantu review, Prof? Dibantu review Prof dulu ya, sambil kita pantau next peluang lagi. Karena dia langsung balik naik, ya langsung balik naik dengan cukup kuat. Ini masih kuat naik juga ya. Jadi jangan terburu-buru entry lagi nih. Oke, boleh Prof bantu US 100. Alright, teman-teman. Saya bantu ini ya. Alright. Update terkait US 100. Nah, mohon ditunggu. Saya mau share screen dulu. Nah, US 100 ini saya masih ada floating, teman-teman. Masih running ya. Runningnya nggak terlalu gede. Belum gede ya. Tapi secara trading plan gini, secara trading plan, saya menilai ini ada potensi pergerakan bullish ya untuk US 100 ditandai dengan adanya pembentukan swing low yang lebih tinggi. Nah, ini makanya tadi ketika pagi hari kita live trade menjumpai kondisi yang kayak gini, ini saya sih mencernanya ya, itu ada informasi dari market ditandai dengan adanya candle ini ya, candle yang ekornya panjang di bawah ini di time frame H4 teman-teman. Kemudian ada candle bullish satu lagi, ya ini berarti dominasi dari buyer masih belum berakhir. Makanya saya tambah muatan. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin ke teman-teman, saya praktekkan langsung. Semoga bisa bekerja dengan baik ya trading plan-nya ini. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan dia untuk naik ke atas, meskipun ya kita tetap pantau juga. Bisa jadi ini nih kita bicara worst case, ya kita tetap bicara resiko yang terjadi teman-teman. Dan yang siap dengan resikonya ya silakan, yang tidak ya mungkin nggak perlu buru-buru entry, itu juga tidak masalah. Resikonya adalah ketika dia naik kayak gini, dia tertahan di high yang sebelumnya, yang mana sebenarnya ini juga area resisten karena di kondisi sebelumnya juga ada pantulan-pantulan seperti ini. Nah, ini bisa disebut sebagai area support become resistant. Kita coba gambar ya pakai blok kayak gini. Nah, ini adalah areanya. Harga harga US 100 ini kalau mau terbang tinggi dia harus berhasil jebol ini dulu. Ya, harus nyundul ini dulu, nyundul sampai keluar ya, sampai benar-benar breakout. Nah, dia baru terbang. Nah, terbang kemana? Terbangnya bisa ke sini. Nah, ini adalah target berikutnya. Jadi ini harus dilewati dulu nih. Yang ini harus dilewati dulu nih. Nah, ini kan referensi-referensi ya, yang mana dulu jadi support, sekarang jadi resisten. Kalau ketahan gimana, Prof? Kalau ketahan, ya yang saya antisipasi dia bisa turun. Nah, turunnya ini yang kita juga harus pantau. Apakah dia akan bergerak sideways seperti ini, baru dia nanti turun atau naik gitu ya. Atau ya ini menjadi suatu pola. Nah, pola double top yang awalnya kuat naik, nah, turun kecil, naik ketahan. Nah, ini kalau seperti ini ya sudah. Nah, karena SL saya di bawah, ya SL saya kan ini lumayan jauh, teman-teman. Ya saya akan nikmati aja. Kalau kena double top, ya udah nikmati aja. Ah, nanti dipantau lagi kalau dia turun, misalkan 118 gitu ya, dia sampai sini nih. Tahan misalkan, dan ada tanda-tanda naik. Ya, simple aja saya mikirnya. Ini US 100, bisa dipakai untuk trading jangka panjang.
Malah saya mungkin akan nambah lagi di sini gitu loh. Ya, itu yang akan saya lakukan kalau nanti ternyata memang worst case-nya seperti itu, teman-teman. Sebagai antisipasi akan resiko pergerakan market yang tidak sesuai dengan arah transaksi kita. Ya, tentu kalau sudah ada posisi kayak gini, berdoanya ya, trader berdoa nih. Berdoanya harga langsung kuat naik kayak gini nih. Nah, kuat naik, terbang gitu ya, terbang lagi makin tinggi sampai ke target TP long term-nya. Nah, itu yang saya lihat dari US 100. Teman-teman, kalau ada yang bertanya, tadi ada yang request, pandangan saya seperti itu. Ya, semoga menjawab ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk US 100? Tadi pagi profit bersama Pro, sekarang bersama Pangli, mantap ya. Ya, syukurlah teman-teman ya, syukurlah. Teman-teman tentu yang sudah ini ya sering ikut live trade, yang saya harapkan, yang Pangli harapkan, yang tim NS harapkan adalah ilmunya, wawasannya itu semakin bertambah dan semakin bisa mengolah ya informasi yang disampaikan oleh saya, oleh Pangli dan seterusnya. Termasuk kalau misalkan saya sudah bikin outlook, entry back kayak tadi lah, gold ya misalkan goldnya teman-teman ada yang ikut entry, terus kemudian memutuskan untuk ambil 1:1 di ini ya. Bentar, gambarnya jangan yang ada ini, ada Ichimokunya. Nah, misalkan kayak gini, tadi kan udah sempat running profit nih, udah 1:1. Karena teman-teman tahu ini adalah area apa namanya, area ini ya, area resisten, mau exit dulu nggak masalah, sangat tidak masalah. Nah, justru ini menjadi apa ya, menjadi pertimbangan personal, kebijaksanaan masing-masing trader, ya monggo. Nah, kembali ke teman-teman semua. Kalau saya memang sudah siap dengan resikonya dan siap juga dengan potensi profitnya kalau berhasil naik, ya saya akan hold sesuai trading plan yang saya buat. Nah, itu juga bisa apa ya? Bisa seperti itu cara teman-teman menyikapi. Jadi ya selama itu cuan ya why not ya. Oke, sama BTC sekalian Bose, kalau bisa yang CME. Maksudnya gimana nih BTC tapi yang CME? BTC tapi yang CME. Maksudnya ini Bitcoin di futures gitu ya, futures ya? Atau yang mana? CMD mungkin. Gimana? Mungkin typo CMD apa gimana? CMD. CME mungkin ya bener CME yang dari ini Caikeku Mercantile Exchange. Jadi bursa resminya Amerika mungkin. Next, wait, saya ini ya share screen lagi. Saya coba buka dari TradingView. Kalau yang Bitcoin dari CME, aduh, tikernya saya lupa sih. Kalau tikernya, mungkin teman-teman kalau ada yang ingat ya, sembari saya cari dulu. Kalau yang BTC CME ya, eh taunya sih kayak ini teman-teman. Saya taunya kayak iBit gitu ya. Misalkan nih contoh nih iBit. Nah, ini kan tikernya ETF, Bitcoin ETF Spot. Nah, ini ada, memang ada. Dan ini memang ditradingkan juga ya. Tapi kalau yang Bitcoin apa CFD kayak biasanya ya saya pakainya ini, pakai BTC USD biasa. Nah, ini yang tiap hari kita pakai ini, teman-teman. Ini yang sering kita gunakan untuk analisa ya. Ya ini saya mungkin merespon dulu karena saya jujur juga bingung kalau BTC yang CM itu yang mana. Mungkin saya yang kurang ini ya, kurang ngeh ya. Atau coba kalau di trading itu bisa nggak ya? Misalkan saya ketik CME terus BTC gitu keluar nggak? Oh ini futures CME ini ya. Nah, harganya sama teman-teman. Pergerakannya juga sama. Nih, ada memang ada dari CME ini. Tapi sama kok, sama. Ya bedanya ini ya lebih banyak kelihatan ada gapnya. Ya gap ini kemungkinan ya ini kalau kalau dari saya menjelaskan karena jam bursa di Amerika kan ada jam buka tutupnya lah. Mungkin pas buka ini berbeda dengan yang di eh, apa CFD yang ditradingkan melalui OTC, over the counter teman-teman. Nah ini sama kok, ini sama nih. Tikernya ternyata BTC 1 tanda seru. Gimana Pak Bang? Nah, kalau harganya BTC 1, BTC 2 beda, mengerikan malah. Nggak beres. Betul betul. Kalau beda beda tanpa ada reason yang jelas ya memang mengerikan. Oh, soalnya di futures. Oke, oke, siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini sih ya, kalau saya perhatikan harganya ini kan sama. Jadi sebetulnya mau
Kalau kita pakai di TradingView atau teman-teman yang pakai HFM ya, bisa pakai ini kok yang BTC USD ada tanda pagarnya di depan itu loh teman-teman. Pakai itu nggak apa-apa karena harganya sama, ini sama harganya. Ya, ya sama-sama 103 sekian ya. Nah ini, jadi saya tetap pakai yang ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak gold juga beda antara di futures dan di CFD. Ya, kalau kalau gold memang berbeda antara yang futures dan yang CFD. Memang ada perbedaan. Nah, ini contoh nih saya ini ada pantau juga nih yang apa namanya di futures ya, mikro gold namanya MGC 1 tanda seru. Ini memang memang ada selisih gitu. Tapi so far kita pakai yang ini pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena pergerakannya ini paralel, seirama teman-teman. Itu. Nah, lanjut ke BTC ya, BTC. BTC saya mulai dari daily dulu. Kalau di daily-nya tetap ya sesuai yang kemarin saya sampaikan, biasnya ini masih kuat turun, masih downtrend. Saya coba perkecil ke time frame H4-nya. Nah, ini kemarin Panglima ya sempat analisa juga nih Panglima ya, kemarin malam kalau nggak salah ya. Ada apa? Sel panjang. Sel panjang ya Panglima ya, harga masih di 104 kalau nggak salah. Nah, ini Tak share ini Panglima apa gambar? So, gambar aja. oh, share gambar. Oke, Panglima mau share gambar teman-teman. Nah, ini berhasil turun. Nah, penurunannya ini kemungkinan area 1618 kalau kita tarik dari low ini ke high ini. Nah, ya kan kelihatan nih. Ya, ini ada kemungkinan dia koreksi naik dulu, teman-teman. Kalau kita lihat ini sebagai impuls majornya ya. Nah, ini bisa akan ada koreksi dulu. Tinggal kita kita pantau juga. Kenapa saya bilang naiknya koreksi? Karena ini ada low. Nah, ini kan gini-gini. Kalau marketnya uptrend, pembentukan high dan low-nya kan makin tinggi. Nah, ini contohnya ini lagi uptrend kayak gini. Tapi begitu low yang ini ditembus, ya ini kita perlu waspada. Bisa jadi dia akan ikut ke tren besarnya lagi. Nah, ini kan low-nya udah ditembus. Ini bisa menjadi permulaan dari pergantian tren kecilnya ya. Ini yang awalnya naik kayak gini, nah ini bisa jadi akan turun lagi. Bisa nggak kita manfaatin momen dia mau naiknya? Bisa, bisa-bisa aja. Kalau di H4, saya prefer tunggu ini selesai dulu teman-teman supaya memastikan low-nya ini valid, menjadi swing low yang bagus ya. Jadi kalau di H4 saya masih sabar dulu. Nah, kalau misalkan dia nanti koreksi, saya akan mengantisipasi. Nah, kita kita cek aja nih. Kalau pakai Fibo ya, pakai Fibo bisa ke 104.300 sampai 104.900. Ini menurut saya jadi area yang ini. Nah, ini udah nggak valid ya yang atas ya. Saya akan copy ke sini. Nah, ini menjadi target area yang baru kalau dia nanti mau naik naik untuk koreksi. Alasannya sederhana, kita bisa gunakan ini. Nah, ini menjadi menjadi apa namanya support become resisten saat ini. Nah, ini dia bisa naik ke situ dulu. Berapa? Berarti 104.500 mungkin ya di area itu. Ya, cuma untuk entry point-nya kalau di time frame H4 saya akan sabar menunggu dulu. Tinggal ini coba kita cek di H1. H1 ada peluang atau enggak. Nah, H1 candle-nya pelan-pelan kayak gini teman-teman. Ini cukup apa ya tricky karena kalau dipantau di yang lebih kecil bisa nggak dia jadi pola? Pola misalkan kayak bearish flag gitu kan bisa saja terbentuk di time frame kecil. Ya, tapi nggak terlalu rapi ya ini ya pergerakannya ya. Ada beberapa yang false breakout kayak gini. Ya, ini yang dikhawatirkan. Jadi dia naiknya nggak sampai ke 104.600 dia udah turun lagi gitu loh. Ya sebenarnya nggak masalah karena kita kan trading teman-teman, kita bisa membuat trading plan, kita bisa analisa, oh ini memang ada kemungkinan naik, ya tinggal kita batasi saja resikonya. Kalau di M15 bisa pakai ini, nah ini resikonya pendek ya, ini juga bisa dipakai. Yang paling bagus sebenarnya di sini. Cuman jaraknya kurang lebih 1.000 poin ya, jadi kalau pakai lot terkecil, ya SL-nya sekitar $10 teman-teman.
Ya, ini nih pandangan saya untuk BTC. Semoga menjawab ya, Bose ya, yang request di BTC. Nah, futuresnya ini gimana nih? Futures entry-nya buy atau sell ini? Nah, itu Panglima sudah kirim gambar ya, teman-teman ya. Soalnya kripto volatility-nya lagi turun di chart volatility kripto. Oke oke. Saya nggak pakai indikator itu sih. Kebetulan nggak pakai ya volatility index atau indikator volume atau volatility yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman seputar BTC? Saya sell masih target 95. Oh lah ini saya sepakat kalau itu ya. Sepakat ke sell. Cuman memang kebetulan di tempat saya ini saya belum ada posisi lagi teman-teman. Masih sabar menanti dulu. Sell target the second nol. Wah ini selalu ada aja yang berharap sampai ke zero ya. Atau kalau gold targetnya sampai ke 6.000 ya dalam waktu dekat ya. Luar biasa memang teman-teman ini. Kan banyak tuh FUD bilang BTC ke nol. FUD itu apa ya FUD? Panglima tahu FUD? Foundation gimana? Foundation. Apa? Saya juga jujur nggak tahu sih singkatan FUD itu apa teman-teman. Mungkin Bos Frans bisa bantu explain apa itu FUD. Oh, fear, uncertain, and doubt. Ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan-raguan. Oh, alah. Ini sifat manusia. Menebar ini ya, menebar ketakutan ya. Makin kita takut, berarti makin banyak orang jual. Nanti pemain besar masuk borong barang kita. Begitu kita FOMO, kita optimis, kita pede, ya mereka jualan. Ya, 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 ya. Wah, teroris kripto. Ya kalau kalau opini saya sih kalau ke nol belum lah ya dalam waktu dekat ini belum. Belum. Ya nggak Belum tahu. bisa jadi. Saya bilang belum karena ya bisa jadi ya kan kita nggak tahu ya. Kripto itu kan kuncinya di security menurut saya teman-teman. Kalau security-nya ini ya kan kita kita nggak tahu kan ya. Misalkan 10 50 tahun lagi ya superkomputer yang diisukan apa hari-hari ini beneran ada, beneran terjadi dan bisa apa tuh mengakses bukan mengakses. Bitcoin. Iya, betul Bitcoin Kayak gitu ya. mendekripsi. Nah, ya who knows ya kan. Terus jadi orang nggak tertarik sama Bitcoin lagi ya kita nggak ngerti. Meskipun secara matematis saya pernah nonton salah satu konten di YouTube ya itu pakai superkomputer tuh masih butuh sekitar 10.000 tahun kalau nggak salah untuk bisa mendekrip rantai ini jaringan di blockchain. Nah, itu yang saya tahu. Tapi ya kita nggak ngerti karena namanya teknologi kan perkembangannya pesat, teman-teman. Ya, mungkin yang saya kecil dulu handphone masih layarnya sekecil apa ya, cuman segini. Nah, sekarang udah handphone udah ada yang dilipat-lipat sampai 3. Touchscreen semua. Huawei kan udah bisa tuh. Ada yang udah nggak pakai layar. Ada yang udah nggak pakai layar ya. Nah, kita kan nggak ngerti teknologi Betul, betul. sekencang apa. Makanya tadi saya bilang kalau saat ini sih kayaknya belum kan nol. Tapi who knows, nanti 50 tahun lagi pas kita semua yang sering live tweet sudah usianya mungkin kakek-kakek kan. Nah, terus ada ya, ya who knows teman-teman. Sekarang udah bawa tab gede-gede, bro. Ntar lama-lama nenteng HP segede televisi. Loh, kok kebalik ya? HP yang menurut saya makin kecil, makin ke depan ya. Itu ya kalau tambah gede kayaknya enggak sih. Nah, kalau meme nggak tahu. Zaman baru. Lah ya, kalau kalau makin gede balik ke zaman dulu lagi berarti. Bahasa minggu ini ada high high impact news gak? Oke, ini saya coba bantu Shutdown-nya gimana nih? bantu jawab lagi ya, termasuk update terkait government shutdown. Tadi tadi pagi sudah sempat saya info teman-teman sebetulnya untuk ini ya untuk update berita atau high impact news. Saya coba refresh dulu ya biar datanya ini terupdate. Nah, ternyata masih sama, masih ada ini keterangan di bawah ini loh, US government data may be impacted by the shutdown. Jadi masih
masih berlangsung US government shutdown-nya, teman-teman. Sudah masuk hari ke-43. Ini 42 hari plus 1 jam. Ya, betul udah masuk hari ke-43. Tapi memang kabar baiknya adalah ini. Pihak Demokrat sudah mulai melunak. Dia menyetujui untuk rencana anggaran federal sampai paling nggak akhir Januari 2026. Ini menjadi tanda positif sih bahwa kemungkinan dalam waktu dekat akan segera selesai. Ya, kalau makin lama itu ya kasihan mereka yang harusnya kerja, dapat bayaran, menghidupi anak istri, membuat ekonomi berputar jadi mandek. Ya, museum-museum terus apa tuh fasum ya, fasilitas umum yang lain juga terhenti. Nah, kan sayang. Kena sideways juga. Nah, kena set juga. Ini kalau kita cek ke market juga ini ya kan dolarnya, indeks dolar juga ini teman-teman. Mana bentar-bentar. Kalau kita cek itu ya dia sebetulnya sideways. Belum. Oh, belum ya. Bentar-bentar. Nah, ini nih. Coba ya kita kita cek juga. Ini kena kena dampak juga. Oh iya. Ya, ini kalau saya bilang meskipun cenderung turun ya, tapi ada fase-fase sideways di sini. Nah, ini ada fase-fase sideways kayak gini. Ini sempat breakdown mau turun tapi nggak jadi dia naik lagi. Ya ini bisa jadi juga bisa berdampak ke market teman-teman. Apalagi kenapa? Coba daily. Nah, ini daily-nya. Daily-nya masih tertahan ya kalau untuk DXY ini sekalian kita review. Kenapa? Cenderung up. Cenderung uptrend, ya betul uptrend Bang Lima. Masa government shutdown. Nah, ini masuk ke level area ini ya 0,5618 Fibu. Nah, kalau semasa government shutdown kenapa dolar menguat ya? Kalau dari saya jawabannya adalah ini. Trade war antara US dan Tiongkok sudah ada titik temu. Makanya kemarin di momen ini setelah FOMC, kan FOMC tanggal 30 ya. Di hari yang sama Trump ketemu sama Xi Jinping. Nah, beritanya kan positif, makanya dolar ini menguat. Gitu. Tapi udah lama, berita itu udah berarti hampir 2 minggu yang lalu. Energinya tuh sudah habis teman-teman. Nah ini makanya ada penurunan ya. Seperti itu dari saya Bos Putu Edi ya untuk High Impact News masih belum ada kepastian. CPI juga kayaknya sih digeser, nggak jadi Kamis tapi mungkin minggu depan. Kenapa? Karena ini kalaupun tetap hari Kamis, pertanyaan saya adalah emang ada yang ngerjain gitu loh. Ya saya nggak tahu ya, tapi menurut saya karena dirumahkan, pegawainya dirumahkan sebagian besar, maka yang ngurus data CPI dan seterusnya juga nggak bisa kerja. Mereka mau kerja, orang nggak dibayar juga pasti mereka keberatan, ya kan? Nah itu makanya kemungkinan besar sih jadwalnya akan digeser, ditunda di minggu depan. Kalau selesai minggu ini government shutdown-nya. Seperti itu ya respon dari saya menyikapi ini Hacking Back News-nya. Oke, thank you. Thank you, Bos. Silakan Thank Pak you. Lima. Oke, siap bos. Ya. Ya, ini update kondisi dari saya. Ini tadi Bitcoin ya. XAU USD ya setelah dia naik lagi terus dulu. Double top, double top. Ya ini kalau saya malah lihatnya bukan double top, dia mau mau nah dia masih sideways dulu di sini nih. Masih berawiri di sini. Bentuk kondisi seperti ini ya, dia sideways dulu. Kalaupun mau re-entry, ya kita tunggu breakoutnya mana dulu, atas apa bawah? Sini ya acuannya. Nah, paling nggak pakai acuan ini. Mau ke atas atau ke bawah ini? Dia tertahan ya, ringsnya juga mengecilin. NZD JPY kemarin berhasil naik ya. Nah, masih pantau teman-teman. Nah, dia balik naik lagi nih. Nah, malah acuannya kalau ini berhasil naik lagi mendekati 4107 ya.
Acuannya kita ambil ini aja. Dia mau breakout mana? Bentuk symmetrical triangle ini. Nah, tapi ini baru aja terbentuk nih, jangan terburu-buru ditarik juga. Mungkin dari pendekar lilin ini masih bersama kita nggak nih? Masih ada. Oh, dua. Ini ada dua ini, ada yang menyamar ini, ada pendekar lalin, ada pendekar lilin ini. Oh, masih lanjut aja. Iya, ada KW satunya nih. Wah, hati-hati nih teman-teman nih. Ini punya pendekar semua atau enggak ini? Ada ada KW supernya ini. Ini masih tertahan ya. Nah, dia balik naik lagi. Ini yang iya harus harus open cam dulu ini kalau kalau apa? Yang satu KW super ini. Apa? Topik gua ya. Iya, Nopi goak jadinya nih. Kayak zaman pasak kuku bos. Banyak yang ikut Nah, ngeri. ya, ya itu sakuku. Berapa tahun ya tuh bos? Berapa tahun ya? Sudah mungkin 2 tahun lalu mungkin ya. Nggak lebih ya? Lebih. Aku Udah lupa. Pastinya lupa itu kapan itu. Hmm, 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 hmm. Ya kalau dari saya tunggu ini dulu sih teman-teman. Sorry, di sini trailernya nih. Saya akan tunggu konfirmasi ini dulu. Nah, dia berhasil berhasil ini ya, berhasil kembali naik. Ini ah, H1 dan H4 gimana? H1 dan H4 ya masih belum banyak perubahan. Masih ya kalau lihat ini candlesticknya masih bearish semua, masih terlihat kuat turun ya. H4 juga iya. Cuman kalau kita bedah lebih detail lagi, time frame yang lebih kecil. Nah, ini ada tanda-tanda dia mulai naik. Ini saya prepare entry ya. Kalau breakout, nah saya entry dulu teman-teman, nyicil buy dulu. Nyicil buy. Saya ambil peluang buy ya. Breakout, ambil buy. SL-nya pakai harga low sebelumnya di 4103 4103 40 ya. Itu cukup
Nah, ini bisa jadi SL. Oh, sorry, 410340. Sinyal wifi rebutan, 3 laptop kebuka, car penuh harapan. Ada si Bowo bilang boy aja bro, kandel turun langsung bilang fake auto. Ngopi hitam, nunggu news malam sambil debat par mana yang paling dalam. Kemarin yang gold yang Gimana waktu ini? pas TP2 Mm-mm. itu gua ambil posisi baik. Itu ulti itu bener-bener mau nangis. Oh, karena ini ya, karena ketarik turun ya. Iya, parah banget gila turunnya. Tapi langsung balik naik lagi juga dia. Nggak jauh dari area TP balik. Coba ya, kita cek ya. Nah, ini kan kita TP kemarin di sini kan. Dari sini, TP sini nggak jauh juga dia langsung balik. Nggak jauh. Nah, ini siang ini kita nge-buy. Habis nge-sell nge-buy. TP-nya di level Vibo ya. TP-nya saya pakai level Vibo. Next target kalau memang ini jadi momen dia koreksi bisa agak jauh di atas. Kopi ronde 2, cuan belum tentu, tapi semangat gak pernah kurang bro. Percaya, Timo, kita pada tongkrongan. Naik. Naik. Ke puncak gunung. Ya, naik ke puncak gunung. Belum selesai. Lagunya dong, naik ke puncak gunung. Tenang, sudah masuk list ini. Oh, sudah sebelum di request sudah masuk list duluan ini. Siap pendekar. Nah, pendekar lilin, pendekar. Nah, ini pendekar satunya pendekar lilin, satunya pendekar lalin nih. Mana yang asli ini? Masuk sekarang masih bisa. Ini saya barusan masuk. Tambah posisi. Ada koreksi tambah posisi saya. Tambah lagi. Wow. Masih balik turun lagi dia.
and all night. Dingley and Pendek are keeping it tight. Trade with love, everything's right. Beat masuk pelai. Used to count my losses under neon light, dreaming of a supercar speeding through the night. Empty wallet, broken sleep, charts in my mind. Then I found the groove in a straight kind. Before was stress, after is flow. Money moves smooth where the jazz winds blow. Dreams turn real, candles in line. Prophets sing sweet, rhythm divine. Late night coffee, plotting a plan. Now I'm rich in lessons, a wiser man. No more chasing, just swinging time. Trading like music, every loss a rhyme. Supercar keys, gold on my wrist, but the calm inside's the real twist. Money's the melody, mindset the art, and that's trade built the beat straight from the heart. Oh, ada gap teman-teman. Ada gap naik ya dia. Gap up. Nah. Gap up. Itu biasa pertanda bagus atau enggak sih? Jujur kalau saya tidak ini sih, tidak terlalu memperhatikan kondisi gap sih. Ini ya, ada gap. Bye-bye pendekar lalin. Pendekar lalin bukan pendekar lilin ya. Ini makanya ini punyanya pendekar semua. Gue juga gantian nanti. Ya, bisa jadi typo. Mungkin ikut apa yang HP sama PC mungkin atau laptop. Jadi Zoom meetingnya 2. Tetap berdiri, bull dorong harga, teriak buy to the sky. Udah ini mah udah pasti naik ini. Amin. Diamini aja. Doa-doa baik kita amini. Margin makin tipis, SL kena santai bro, belajar lagi habis. Kadang naik, kadang jatuh, pasar gila tapi aku jatuh cinta. Bull menari di atas grafik, bear tersenyum tunggu panik. Bull bear, boss bear, siapa kuasai hari ini? Hijau
Loh, katanya pamit. Ini masih standby ternyata. Nah, terbang ini. 4 menit lagi terbang ke atas ini. Ini kayaknya pendekar lalin ini bukan pendekar sesungguhnya ini. Lah, pendekar lalin, pendekar lalu lintas. Ya, lalu lintas market. Jadi saksi setia, bagaimana aku percaya tanpa curiga. Ternyata bukan market yang bikin Gas, gas, gas. Terbang terus. Profit lagi. TP. Ngejarnya di mana sih? Di 12 atau di 16? Kenaikannya. Nah, kalau kita ukur Fibo, acuan saya entry kan bipolar. Sebenarnya ini 411.40-an ini area Fibo. Jadi bisa jadi target cukup bagus. Tapi kalau ada pergerakan baru ini kita bisa ukur Fibo dari sini juga sebenarnya. Nah, ini kita mau target sedikit di atas di sini masih bagus. Sama next targetnya kalau memang kuat naik ya, dia bisa sampai ke 4117. 4116.97 atau 4117 ini. Nah, seperti tadi aja, seperti selnya kalau memang masih kuat naik ya kita masih hold terus saja. Tapi kalau ada tanda nanti kita exit. Ya, kalau ada tanda pembalikan ketika sudah sampai target ya, sudah sampai area-area target ini nanti kita exit dulu aja. Ini pas area resisten juga soalnya. Nah. SPBU singkat padat boy, cargo yang dikit tapi hati tetap fly. Floating orang masalah asal lara bener bro, tren masih naik gas terus sampai tipe goal. Possible ke 4150 jauh di atas ya. 4150 high sebelumnya. Possible ke situ enggak? Menurut saya untuk saat ini ya, menurut saya masih possible. Untuk saat ini masih possible. Kenapa? Karena ini belum di breakout. Nih. Ini level acuannya untuk lihat kuat naik apa enggaknya kalau dari saya ada di sini. Saya kasih warna merah ya. Ini bisa jadi acuan. Selama ini belum di breakout, menurut saya masih besar possible harga naik ke 4150 lagi. Karena apa? Karena bisa aja ini tidak jadi double top, jadinya bullish penan. Itu sangat mungkin terjadi juga. Makanya tadi yang bilang double top saya setuju nih, tapi better tunggu konfirmasi dulu. Karena ketika ini terjadi misalkan nggak jadi breakout malah naik ya, antara dia symmetrical atau bullish penan, dan kalau breakout resisten ya bisa lanjut naik cukup jauh. Nah itu yang perlu diperhatikan sih kondisi ini. FOCUS, that's the code. I don't chase the noise, I build the plan. Every setback made me who I am. Itu ya kalau ke 4150 nih. By the way, Pangli udah kelar mission yang itu, yang event. Oh belum, saya belum. Gimana, bosnya udah kelar malah? Atau masih? Udah kelar. Udah kelar. Wah ini belum, saya belum kelar nih. Nih kalau teman-teman kepo ya, ini saya sharing nih. Baru kemarin saya mulai itu 2, berapa ya kemarin, 2,5 mungkin.
Hari ini baru jadi 3,8, 3,86. Kemarin saya kelarin waktu pas lagi party. Wah, itu sambil party ya. Itu pas kemarin yang duduk yang ini yang goldnya turun banget itu aku rebuy lagi dari bawah. Baik, dapat kenaikannya ya, dapat momennya ya. Lumayan. Enggak, kemarin dapatnya sampai koreksi dong, sampai di kalau nggak salah di 12 ya kalau nggak salah. Oh, oke. Ini ya. Nggak nyampe yang 22. Yang kemarin soalnya teman udah nyekokin semua, jadi nggak ngikutin yang itu. Ya, 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 ya. M1. Sudah bisa di TP ya? Yang mau TP atau sudah sampai target pertama mau SL Plus bisa, di TP bisa. Tempat saya udah 100% ya, karena dari 500.000 ya. Atau SL Plus-nya kalau saya mungkin akan bawa SL-nya ke coba kita pantau dulu. Ya untuk saat ini kalau bicara SL Plus yang bagus, menurut saya ada di nggak jauh dari harga entry awal di level ini ya, level 4108 resisten. Kalau mau SL Plus masih mau hold ya, SL Plusnya kalau dari saya mungkin ini belum terlalu jauh dari harga entry ya, di 4108. 4108 ini bisa jadi acuan. 4108, sorry. Ya, 4108 ini bisa jadi acuan SL Plus sambil hold. 4112, 4113 saya TP ya. Nah, saya TP duluan teman-teman, tembus. Oke. Happy cuan. Happy cuan. Lumayan buat nambah progres ini juga. Progres apa? OTW to trip Bali. Semoga saya bareng Pendekar Lilin dan Bos Randi udah down progress ini, semoga bisa bertemu di Bali juga ya. Kita sharing-sharing di Bali. Ya karena saya gini sih, kalau saya lebih ke tradingnya santai aja. Kalau memang dari lot yang saya pakai bisa ngejar itu, ya saya akan terkejar tuh 10 lot, mungkin akan ikut trade. Cuman kalau nggak terkejar nih 10 lot, saya tidak akan memaksakan ini nggak ada peluang terus saya entry, nggak gitu juga konsepnya. Itu sih. Oke. Happy cuan teman-teman, tembus naik jauh. Ya ini yang masih mau hold, yang mau TP bisa di TP ya. Yang masih mau hold ya bisa dengan SL Plus saja. Untuk sekarang SL-nya bisa dinaikin lagi sih. Kalau mau SL-nya bisa ditaruh di sini. 4109. Nah, sambil hold ya. Nah, mungkin dari saya siang ini seperti itu dulu teman-teman. Kita dikasih 2 peluang TP cukup maksimal karena TP-nya jaraknya lumayan ya.
Thank you, thank you. Dari Prof, ada lagi nggak Prof? Cukup ya? Thank you teman-teman. Kalau dari saya gitu dulu. Kita bisa lanjut lagi nanti malam. Nanti malam kita cek kondisi market lagi. Kita berburu peluang lagi dan semoga hasilnya juga maksimal seperti siang ini ya. Oke, thank you. Yang tadi mau beli nasi Padang apa nasi ini Lamongan bisa jajan dulu. Ini saya mau sarapan juga karena belum sarapan ini. Ini karena masih ini sebenarnya teman-teman percaya nggak percaya itu masih meneruskan sedikit sharing sebelum end ya. Meneruskan kemarin anak istri kan agak nggak enak badan nih. Ini ternyata sekarang anak ini jadi kebatuk. Nah, batuknya lumayan parah ini. Nah, itu bikin saya jadi susah tidur dan tadi pagi belum sempat ikutan join live trade ya. Ya, semoga lekas membaik lah. Teman-teman juga jaga kesehatan, sehat-sehat. Kita bisa bertemu dan sharing-sharing terus di kondisi live trade dengan kondisi sehat ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Semangat terus. And trade konsisten anytime, anywhere.